Halo semuanya, balik lagi sama gue Raffi Eka Putra dan kali ini ya kita akan bahas sebuah EV. Kalau EV Cina udah banyak, EV Korea menarik ya, tapi udah agak banyak juga. Kalau EV Eropa, nah itu khusus kaum non menang-mending ya, karena kalau yang menang-mending kayak kita beli EV Eropa mungkin agak ketinggian harganya. Lalu apakah ada opsi lain? Nah kebetulan tetangga kita ya, tetangga dekat kita ada yang bikin EV juga nih. Ini adalah sebuah VinFast VF5. Ya, sekarang kita mulai dulu dari pertanyaan pertama. Apa itu VinFast ya? Nah, sebelum kita tahu apa itu VinFast, balik lagi. VinFast itu adalah perusahaan dari Vietnam, di bawahnya Vingroup. Nah, Vingroup apa lagi tuh? Ya, Vingroup adalah grup konglomerasi dari Vietnam ya. Dia memang banyak bisnisnya. Di Vietnam dia sangat terkenal, sebuah tycoon gitu ya. Dan kemudian dia berusaha untuk bikin mobil ya. Ini namanya dengan VinFast ya. Bisa dibilang startupnya si Vingroup lah. VinFast ya, sesuai namanya dia berusaha memberikan mobil yang dinamis dan cepat dan menggugah gitu ya, dengan membawa heritage dari Vietnam. Makanya logonya adalah V seperti ini. Jelas di Vietnam, kalian bisa googling ya, Vingroup ini sangat reputable. Makanya VinFast ini juga merupakan merek yang sangat reputable di Vietnam. Dia membuat mobil dari berbagai macam lini ya, dari kecil seperti ini VF5 sampai besar seperti VF9, dan bahkan ada juga e-bus yang dibikin sama VinFast. Jadi memang meskipun di Indonesia ini baru, kalian mungkin baru dengar nama VinFast di video ini, tapi di Vietnam sendiri VinFast sudah mempunyai nama yang cukup mumpuni dan terkenal karena dia disebutnya tank ya, seperti Volvo gitu ya. Karena bahannya tebal-tebal. Kita akan bahas nanti seperti apa, tapi kita mulai dulu dari bagian depan dari sebuah VF5 ini. Nah, kita sekarang masuk ke VF5-nya. Dia merupakan lini line up entry level dari VinFast Indonesia. Ada dua tipe yang sekarang dijual, VF5 dan VFI34 ya, dua mobil yang berbeda. VF5 ini bentuknya kecil seperti ini, tapi meskipun dia kecil, jangan sangka kalau ini adalah sebuah hatchback ya, karena ini adalah sebuah SUV kecil ya. Dilihat dari sini, kita mulai ini dia dapat cladding-claddingan plastik seperti ini ya, untuk memberikan kesan SUV-nya, dan dia juga lampunya sudah proyektor meskipun dia belum LED, dia masih halogen, dan dia ada sen di sini serta ada lampu kecil di sini. Jadi desainnya ini oke banget ya. Desainnya oke banget, overall desainnya dia bentuknya V seperti ini. Ini ada kayak sayap gitu. Jadi kalau dari jauh kayak V lagi, dan di finish dengan logo VinFast di tengahnya, dan dapat black seperti ini ya di belakangnya, black cover gitu supaya makin tegas desain overallnya. Dan ya di depan memang dia basic ya, dia nggak ada kamera 360 karena memang ini adalah entry levelnya dan cukup ya. Mobil ini memberikan semua yang kalian butuhkan. Nanti kita lihat seperti apa spesifikasinya. Kita akan langsung aja buka kap depannya yang isinya adalah motor listrik serta komponen listrik dari mobil ini. Pas kita angkat nih, berasa banget nih, ini berat loh ya kapasitasnya, dan bukan berat yang jadi nyusahin gitu ya, tapi dia membuktikan kalau platnya emang tebel banget nih mobil ya. Dan ini kita bisa buka sampai atas banget nih, slotnya di sini. Nah, sekarang kita bisa lihat dia memang belum ada peredamnya karena memang dia motor listrik ya, jadi nggak berisik. Dan di bawahnya ini dia komponen kelistrikannya. Di bawah kelihatan ini motor listrik, dia front wheel drive ya, dengan power 94 horsepower dengan torsi 135 Nm. Sangat cukup untuk perkotaan di Indonesia gitu ya. Dan di pair dengan baterai yang besarnya 29,6 atau 7 hampir 30 kWh, dan itu juga memberikan range yang cukup juga, 260 km NEDC yang bisa dicas dari 10 ke 70 dengan waktu 34 menit. Artinya kalau kita hitung berdasarkan kapasitas dan waktu pengecasannya, dia bisa di fast charging di angka 340 kWh ya, DC fast charging 40 kWh kurang lebih segitu. Jadi kalau kalian dapat charger yang DC ya cuma butuh waktu 34 menit aja buat dari 10 ke 70% ya. 4 jam tuh cukup banget. Jadi kalian langsung kalau sampai rumah langsung aja colokin mobilnya, dan besok pagi mobilnya sudah ready to use lagi tanpa butuh waktu lama. Atau bahkan kalau kalian yang muslim, kalian bisa sholat subuh gitu ya, sholat subuh sekalian nyolokin mobil ini, dan nanti ketika kalian berangkat kerja di jam 6 jam 7 mobil ini sudah ada baterai yang bisa kalian gunakan untuk hari itu melakukan commute. Dan lagi-lagi kita mau mention kalau baterai ini ada dua skema ya. Mobil ini ada yang harga 241 juta kalau kalian baterainya subscription, dan kalau 300 juta kalau misalnya baterainya kalian beli. Mau tahu seperti apa detailnya? Nanti ada video follow up-nya, tonton video setelah ini, dan di situ kita akan bahas economical value dari mobil ini. Sekarang cukup kita udah bahas power dan motor listrik serta baterainya, kita tutup lagi aja kap mesinnya. Kita akan bahas mobil ini dari
samping. Nah, ini dia overall desain sampingnya yang menurut kami ini desainnya oke banget ya. Meskipun mobil ini adalah entry level gitu ya. Ini ditargetkan sebagai EV pertama orang-orang, tapi desainnya tuh bukan seperti mobil yang murahan gitu ya. Desainnya oke banget dan dia lagi-lagi bukan sebuah hatchback perkuatannya. Dia adalah mini SUV. Jadi ini cocok banget di Indonesia yang jalannya mungkin kurang bagus gitu ya. Ini nggak perlu khawatir mentok atau bagaimana karena dia ground clearance-nya itu 160 mm dan dia panjangnya di bawah 4 meter juga. Dia 3,9 meter ya. Jadi ini compact banget tapi dia tinggi. Jadi sangat cocok di jalanan Indonesia yang mungkin sempit dan jalanannya agak rusak. Serta kalau tinggi dia kayaknya 1,5 meteran gitu ya. Sekarang kita lihat aja di velgnya. Sebenarnya dia ini menggunakan velg kaleng ya, tapi VinFast kasih dop supaya kelihatan lebih rapih dan dia menggunakan profil 195 60 ring 16. Jadi kalau kalian memang mau ganti ya, kalian nggak suka velg dop seperti ini, kalian mau ganti velg yang lebih proper, ini bisa banget karena dia profil bannya udah 16 inci, nggak perlu kesusahan untuk cari rims aftermarket buat mobil ini. Dan dia dapat cladding-claddingan di samping ya, karena dia sebuah SUV, serta di bawah sini dia juga dapat cladding-claddingan plastik seperti ini untuk melindungi mobil kalian. Dan nih kalau dibuka, ini claddingnya sampai dalam loh nih. Jadi dia ini mungkin bisa dibuat footstep-footstepan gitu ya, bisa buat diinjek gini ya. Jadi ini bagus banget, dia ada protektif seperti ini. Tapi kalau ditutup dia flat, nggak ngasih ekstra keluar gitu ya. Jadi rapi banget, flat. Tapi kalau dibuka ada nih kelihatan cladding-claddingan seperti ini. Di belakang dia masih pakai velg yang dan luas yang sama gitu ya, 195 60 ring 16. Tapi bagusnya di depan dia sudah pakai disc brake ya, meskipun nggak terlalu kelihatan. Di belakang juga dia sudah pakai disc brake, jadi nggak pakai tromol lagi, nggak dihemat-hemat untuk pengeremannya. Safety-nya masih sangat oke. Nah, sekarang kita langsung move aja ke belakang. Sebelum kita ke belakang, kita pindah dulu ke sisi sebelahnya karena di sini ada charging portnya. Emang dia jadi dibukanya agak power gitu ya. Nah, dia akan kebuka charging portnya. Alhamdulillahirabbil alamin, waskurillah, dia sudah pakai CCS 2. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi cari charging yang kompatibel untuk mobil ini karena dia sudah pakai charging yang banyak ketemukan di charging port di Indonesia. Dia CCS 2, bisa AC dan bisa DC. Yang tadi kami sampaikan, dia setelah kami hitung bisa sampai 40 kWh untuk pengecasan DC-nya, which is sangat enough untuk mobil ini. Bahkan kalau kalian isi AC aja, tadi kami juga sampaikan 7 kWh itu bisa ngecas mobil ini selama 4 jam aja udah penuh banget. Karena kalian bagi sendiri aja 30 bagi 7 berapa gitu ya. Dan ya itu paling penting, kalau kalian beli mobil ini nggak perlu lagi tambahin harga mobilnya dengan harga adaptor yang kalau kalian belum tahu, harga adaptor itu bisa sampai belasan juta. Jadi mobil ini langsung ready to use di Indonesia, nggak perlu adaptor-adaptoran segala, langsung pakai aja, colok aja ya. Nah, sekarang baru kita ke belakang, let's go. Ya, sekarang kita udah sampai di bagian belakang, which is bagian yang menurut kami paling menarik dari sebuah VF5 ya. Desainnya nih sangat intriguing ya, desainnya bagus banget. Ini dia ada seperti di depan ya, panjang V seperti ini, namun sayangnya dia nggak nyala. Ini reflektor ya, mungkin kalau VinFast mau improve dia bisa dibikin nyala sehingga kalau malam lebih berkarakter lagi, lebih menandakan kalau ini sebuah VinFast dari belakang. Tapi dia akan nyala juga sih kalau misalnya kena sorot lampu dari mobil di belakangnya. So ya mungkin bisa kelihatan nyala juga kalau misalnya kalian tembak pakai lampu jauh misalnya gitu ya. Langsung kelihatan kalau ini adalah sebuah VinFast. Overall desainnya simple banget, nggak terlalu banyak emblem, which is very good ya. Dia desainnya elegan, manis gitu, nggak banyak identitas yang harus dia tempelkan di bagasi belakangnya ini. Dia, kita bahas dari atas dulu, dia dapat spoiler juga ya. Dia ada shark fin antena di atas itu yang warnanya hitam, jadi dia agak kontras. Dan dia ada third brake lamp di sini karena lampu rem aslinya tuh dia ada di bawah sini dan mungkin suka nggak kelihatan kalau mobil tinggi gitu ya. Makanya dia butuh third brake lamp di atas sini untuk safety. Dan dia udah ada rear defogger meskipun belum dapat wiper belakang. Nah, di bawah sini seperti yang tadi kami bilang, ini adalah lampu rem serta lampu sennya. Ini ada reflektor tambahan lagi dan lampu mundurnya ada di bawah sini yang juga ada reflektor tambahan lagi. Jadi banyak banget reflektornya di belakang sini, ensuring that driver behind this vehicle will notice this car even in the darkest night ya. Anjay. Sekarang kita buka aja bagasinya. Nah, bagasinya tombolnya sudah elektris di sini, tapi belum power back door ya, cuma tombolnya udah elektris di sini. Dan ini ada lampu plat nomor ya, dan dia juga sudah LED. Dan space bagasi ini cukup banget buat bawa barang 5 orang. Ini kalau kalian masukin
tas 5 biji ini sangat muat ya. Jadi kalau kalian mau trip agak jauh pakai mobil ini semua bisa, dan dia sudah bisa dilipat 60-40 untuk si bangku tengahnya. Meskipun dia belum flat floor ya, belum flat, dia masih ada gap seperti ini, tapi dia bisa dilipat 40-60. Jadi masih bisa dipilih antara kiri atau kanan mana yang mau dilipat gitu ya. Dan di bawah sini kalian akan dapat tire repair kit ya kalau kalian beli, meskipun nggak ada ban serepnya, namun tire repair kit ini harusnya cukup buat membantu kalian kalau kalian terjadi emergency di jalan gitu ya. Ya, sekarang kita tutup aja mobil ini dan kita langsung lihat interiornya seperti apa. Tapi sebelum lihat interior ya, kita naikin dulu bangkunya. Ntar gue gak bisa duduk di belakang. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah ya untuk menaikkannya, yaitu dari baris tengah. Tapi kalau ada yang sulit, kenapa harus ada yang mudah? Ya, sekarang kita sudah masuk ke dalam kabin dari sebuah VF 5 ya. Tepatnya kita ada di kabin belakangnya dulu nih. Jujur di belakang sini nih space-nya masih lega banget ya. Ini space-nya cukup lah buat bertiga. Jadi memang mobil ini proper ya, bisa bawa 5 orang di belakang sini tanpa harus sempit-sempitan. Meskipun dia lebarnya nggak nyampe 1,8 meter ya. Dia lebarnya tadi seperti kita sebutkan dia 1,7 sekian milimeter, tapi dia oke lah, dia masih kasih ruang kabin yang cukup dan bisa muat orang secara proper 5. Di sini bahannya sama ya, leatherette kayak di depan, dan ini memang bahannya cukup enak buat didudukin. Tapi satu kekurangan adalah dia memang agak tinggi ya duduknya, karena di bawahnya ada baterai tepat di bawah kursi belakang ini, sehingga pahanya nggak tersangga dengan baik. Tapi kalau kita bicara space sangat cukup, dan ini juga masih ada bahan-bahan soft touch di sini ya, meskipun ini dia full black tapi dia di sininya soft touch. Ketika kalian pegang seperti ini masih terasa enak gitu ya. Headroom juga nggak usah dibahas lagi, ini luas banget, termasuk juga legroom. Ini udah posisi berkendara kami dan dia masih ada space yang oke. Dapat juga di sini seat back pocket di kedua sisi, dan dapat charger satu di bawah sini dia ngumpet ya. Ada charging satu port yang tinggal didiskusikan aja siapa yang mau pakai duluan ganti-gantian. Kalau di belakang sini ada bertiga gitu ya. Emang nggak dapet armrest, tapi jadinya kalian bisa duduk lebih lega karena ini flat juga, tinggal duduk aja di sini ya. Nih. Nah, jadi di sini masih enak gitu ya, dia flat meskipun dia headrestnya agak lebih kecil, tapi ini bisa dinaikin ya. Oh nggak, dia fix. Tapi tetap dapat lah headrestnya, jadi nggak, kepalanya nggak gantung nggak begini ya, tetap bisa dapat headrest seperti ini. Ya, sekarang kita langsung aja pindah ke depan untuk lihat interiornya di depan seperti apa. Tapi sebelum kita pindah ke depan, karena kalian sudah nonton sampai jauh nih, jangan lupa subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga like video ini, langsung like aja gitu ya. Subscribe dan nyalakan lonceng supaya kalian tahu video kita selanjutnya dan nggak kelewatan lagi. Sekarang kita pindah ke depan, let's go. Nah, sekarang kita sudah sampai di kabin depannya. Kita tutup dulu. Nah, surprisingly, kabinnya ini cukup kedap ya untuk ukuran di kelasnya. Ini mobil memang entry level, tapi dia tetap memberikan kekedapan yang menurut kami lumayan oke gitu ya. Secara bahan interior memang setirnya belum dilapis kulit ya, tapi di samping sini, nah, dan di bangku dia bahannya sudah leatherette dan enak untuk didudukin gitu ya. Kemudian nuansa kabin yang pertama kali kami notice ya, di dalam sini tuh dia driver oriented gitu kan. Nih seperti mobil-mobil Eropa gitu ya, dia ngadep sini nih si infotainment system serta tombol-tombol power, hazard, dan door lock-nya ini. Jadi dia condong ke driver, sehingga kalau kita mau adjust AC di sini tuh lebih reachable dibandingkan kalau dia lurus. Jadi meskipun nih mobil memang bukan untuk kenceng-kencengan, tapi nuansa kabinnya tuh menggugah gitu karena kita driver oriented gitu ya, seperti mobil yang performanya tinggi. Lalu di tengah sini dia ada ini shift by wire ya, dia tinggal diputar aja kalau mau ke drive, kemudian kalau mau netral tengah gini, dan reverse di sebelah kiri. Dan yang uniknya dari EV ini adalah ini EV masih pakai otot ya untuk rem tangannya, ini bener tarik suaranya bener krek gitu ya. Jadi kalau kalian kangen sama mobil-mobil dengan rem tangan seperti ini cocok banget nih buat mengobati kekangenan kalian. Ini mungkin, correct me if I'm wrong ya, tapi mungkin ini salah satunya EV yang masih pakai rem tangan manual seperti ini. Apakah bisa dipakai drifting? Nggak tahu ya, tapi jangan dicoba lah. Mobil tes nanti rusak. Ya, lalu di sini juga dia ada power outlet 12 volt ya. Ini tulisannya 12 volt 120 watt, bisa dipakai buat charging, serta di sini juga ada USB port yang bisa charging plus data buat ke sini. Jadi di sini dia ada functional buat USB-nya. Ini bisa dicolokin ke sini ke handphone kalian, nanti dia bisa connect ke head unit-nya
ini gitu ya. Dan kalau kita lihat head unitnya sendiri, di sini dia ada driver aid. Nah, driver aid ini ada park assist, sama dia juga sudah ada cruise control yang ada di setir kalian gitu ya. Di sini tampilan basicnya tuh langsung ngasih informasi yang paling penting buat kalian. Di sini di paling kiri dia ada media yang sedang kalian putar, di tengahnya ada drive mode yang bisa kalian choose antara sport or eco. Kemudian di sebelahnya lagi ada status off charge atau SOC ya. Ini kalian bisa tahu berapa persen baterai kalian serta range yang tersisa dari mobil ini. Dan di bawahnya, nah ini dia, ada kontrol dari AC yang dia selalu permanently ada di sini, sehingga kalian nggak perlu cari-cari untuk kontrol AC gitu ya. Ini kalau kalian angkat, nah baru keluar kontrol AC yang lebih advance gitu ya. Kalian bisa kontrol open close airnya dari sini, kemudian arah semburan juga bisa kalian atur dari sini, serta front and rear defogger. Dan kalian juga bisa matikan AC-nya kalau kalian cuma pengen blowernya aja, which is di Indonesia kayak agak nggak kepake. Kita pengen AC-nya lah, kita pengen dingin gitu ya. Tapi kalau kalian mau menghemat baterai mungkin ya, dan kalian mau matikan AC-nya, yang penting di mobilnya ada sirkulasi, itu bisa dilakukan sehingga baterainya bisa lebih irit dan kalian bisa nyampe ke charger kalian tanpa harus di towing. Nah, dari home ini yang ada 3 informasi penting tadi, kalian bisa pencet yang di bawah ini application, kalian bisa pilih vehicle control untuk melihat kontrol yang ada di mobil ini. Nah, ini kalian bisa matikan traction control dari sini, bisa matikan creep mode atau enggak. Jadi mobil ini tuh punya creep mode ya, sehingga dia bisa mensimulasikan creeping, atau kalau kalian lepas gasnya mobil itu jalan pelan-pelan gitu ya, seperti ada di torque converter biasa di mobil ini. Atau kalian bisa matikan sehingga mobil ini baru akan jalan kalau misalnya kalian tambahkan pedal gas gitu ya. Dan di bawahnya ada regen mode. Nah, ini juga adalah mode brakingnya gitu ya, mode brake regeneratif, sehingga dia bisa kalian matikan supaya nggak terlalu nahan ya kalau kalian copot gasnya, atau kalian bisa set low, paling enak nih ya. Jadi kalian tetap dapat regenerative braking tapi tidak terlalu ekstrim. Atau kalau kalian emang pengen regen banget gitu ya, biar baterainya lebih awet lagi, bisa kalian set high, cuman nanti dia akan sedikit kayak nahan gitu ya kalau kalian angkat dari pedal gasnya. Tapi ya itu namanya juga regenerative braking, memang seperti itu gitu ya. Kalau kami prefer set di low, dan ini ada drive mode, ada eco atau sport ya. Di eco pun mobil ini masih memberikan tenaga yang cukup untuk driving sehari-hari, tapi kalau kalian mau di tol misalnya butuh tenaga lebih, kalian bisa pilih sport dan dia akan memberikan respon yang lebih quick, yang lebih instan, sehingga lebih safe atau lebih enak lagi dipakainya di jalan tol gitu ya. Selain itu di sini ada owner's manual juga, serta ada EV. Nah, di sini tadi sama seperti yang ada di layar home ini, ada state of charge SOC dan ada charging target. Kalian bisa set apakah kalian mau charging di 80% atau di 100%. Nah, untungnya kalau kalian pakai skema VinFast yang battery charging itu ya, kalian bisa tanpa worry cas sampai 100 gitu ya, tanpa harus worry tentang si battery lifespan ini, karena kalian kalau baterainya kenapa-napa akan diganti oleh VinFast. Jadi kalian bisa pakai mobil ini to the fullest, fokus ke penggunaan mobilnya, dan lebih hemat juga karena kalian nggak perlu lagi worry soal battery degradation. Nah, di bawah infotainment systemnya kita akan menemukan 3 row tombol ya, 1 row dengan 3 tombol maksudnya. Nah, di tengahnya ini tombol gede banget adalah tombol powernya. Jadi di mobil ini tombol powernya itu tidak terpisah dari tombol hazard dan tombol lock ya. Dia terkesannya kayak bukan tombol power gitu, nggak terpisah, tapi dia ada di center mobil ini. Jadi tetap center of attention-nya mobil si tombol power ini ya. Dipencet, nah mobil akan mati gitu ya. Dan kalau kalian pencet lagi, dia akan nyala. Kalau siang nih agak nggak kelihatan ya, tapi kalau malam dia tuh ada warnanya gitu sebenarnya ya. Warna hijau sama biru gitu, tapi kalau siang emang agak nggak kelihatan. Jadi ya pokoknya power lah, pencet aja gitu kan. Dan kalau kalian dari sini ya, dari tempat pengemudi ini, kalian dapat instrumen cluster yang menampilkan informasi yang necessary buat kalian gitu ya. Ada eco atau sport, kemudian ada personnelingnya, ada juga state of charge kecil di bawah, ada odo, dan tentu aja ada vehicle information, sama seperti instrumen cluster mobil pada umumnya gitu ya. Enggak, nothing special, tapi everything you need is in this instrument cluster. Dan di sini juga dia di setirnya ada steering switch yang tentu aja ada cruise control dan untuk kontrol si medianya. Ini standar, tapi setirnya meskipun dia tidak dilapis kulit, tapi dia feel premium ya, karena dia logo VinFast-nya gede banget, klaksonnya juga desainnya bagus, dan dia flat bottom gitu ya. Keren nih, dia ada bentuknya flat bottom gitu, serta di stoknya ini akan membuat kalian kaget karena ketika kalian lihat stok si lampunya ada mode auto. Jadi meskipun lampunya masih halogen, dia sudah ada auto lampnya yang akan nyala kalau sudah ada kegelapan gitu ya. Nice touch gitu ya, meskipun lampunya belum LED tapi dia ada auto lamp. Dan satu lagi yang bikin kaget, ketika kalian pencet semua tombol di sini ya, ini ada tombol electric mirror dan tombol electric window-nya ya. Kalian pencet keempat-empatnya. Nah,
dia ini semuanya sudah auto down ya. Jadi dia auto down di keempat kacanya, namun memang yang baru auto up hanya si jendela pengemudi saja, sisanya dia masih harus dinaikkan secara manual ya. Tapi it's a really nice touch karena di kompetitornya bahkan mungkin hanya auto up and down di driver aja. Di mobil ini at least auto down di keempat kacanya. Soal kursi dia ada head adjuster dan sudah ada reclining juga. Jadi lagi-lagi mobil ini semua tentang everything you need, not everything you want ya. Yang jelas mobil ini memberikan semua yang kalian butuhkan, tidak banyak gimmick-gimmick. It will get you from A to B, it will give you comfort, it will give you technology, and it will give you good mileage and good economy when you operate it daily. Oke guys, sekarang kita sudah ada di dalam interior dari VinFast VF5 dan kita lagi bawa jalan di area perkotaan. Kita sudah pakai mobil ini selama beberapa hari ya, dan menurut kami ya, mobil ini itu merupakan EV pertama yang paling proper dan paling cocok kalau memang kalian mau mencoba sebuah EV ya. Karena secara driving EV ini wah enak banget gitu ya. Maksudnya artiannya tidak terlalu banyak adjustment yang bikin kalian kaget dari mobil ICE. Semuanya serba pas di sini sebagai first car. Tenaganya nggak yang wow banget sampai bikin kalian takut ya. Dia motor listriknya tenaganya 95 horsepower kalau nggak salah. Dan torsinya 135 Nm. Artinya meskipun powernya cuma 95 tapi torsi dia lumayan kencang. Jadi dia masih memberikan akselerasi yang oke, tapi tidak bikin kalian kaget sama kayak EV-EV yang lain yang mungkin ketika digas dia langsung meledak tenaganya karena instan dan kalian kaget gitu ya sama pengalaman berkendaranya, bahkan mungkin ke arah mual. Di mobil ini jujur aja semuanya benar-benar basic ya. Jadi memang easy to drive juga ya. Semuanya driving feel-nya nggak jauh beda dibanding ICE dan semuanya serba kecukupan ya. Tenaga cukup 95 horsepower dan dia tetap ada sport mode yang akan sangat membantu kalau kalian lagi mau nyalip-nyalip gitu ya di mobil ini, karena sport mode-nya ini memberikan torsi yang lebih instan. Jadi ditambah dia motor listrik, dia benar-benar instan banget kalau kalian lagi gas mobilnya. Jadi aman nih kalau mau passing gitu, dia tetap kencang, tetap instan dan tetap lebih safety karena kalian langsung nyalip gitu, nggak perlu tunggu waktu buat tenaga mobil kalian naik dulu dan butuh waktu untuk akselerasi sebelum bisa mendahului objek yang mau kalian dahului. Lalu bagaimana nuansa kabinnya? Menurut kami nuansa kabinnya ini meskipun dia adalah varian termurah dari VinFast ya. VinFast ini entry levelnya di mobil ini, dia interiornya tetap terlihat nice gitu ya. Dia bisa menyembunyikan entry levelness-nya itu dengan ada tetap adanya material-material seperti kulit ya. Bentuk setirnya yang bagus juga, terlihat mewah gitu ya. Logo VinFast-nya besar gitu ya. Jadi feel interiornya itu tidak terlihat seperti mobil yang memang entry level gitu ya. Dia masih ada kesan-kesan kalau ini adalah mobil yang proper dan well built. Serta mobil ini di Vietnam sendiri dijuluki tank gitu ya, karena dia bodinya tuh kuat ya, rigid, dan memang mobil yang bahannya bukan di cut corner supaya harganya lebih murah gitu. Nuansa interiornya dia itu surprisingly adalah driver oriented, dalam artian tadi kita udah bahas di video ketika kita masih standstill ya di dalam interiornya. Ini dia arah dari infotainment sistemnya yang sekaligus menjadi infotainment, information center dari mobil ini, itu arahnya ke driver. Termasuk di situ kan ada kontrol AC ya, dan dia juga arahnya ke driver sehingga untuk melakukan adjustment ketika driving dia lebih mudah, lebih gampang diraih, dan tombol-tombol yang kalian perlu raih itu semuanya tidak perlu effort karena nggak semuanya ada di layar. Meskipun ya AC dia ada di layar, tapi AC-nya dia stay di situ, jadi dia nggak pindah-pindah, nggak harus cari menu AC. Untuk yang basic ada di situ. Kalau kalian mau yang lebih lengkapnya, memilih arah semburan, kemudian nyalain rear dan front defogger, baru kalian harus naikkan ke atas dan kalian bisa pilih open close air, kemudian yang tadi kami sebutkan rear and front defogger dan lain sebagainya dari menu tersebut. Tapi kalau untuk yang basicnya ini udah cukup banget ya, ini kalian bisa pakai, jadi enak. Serta kita baru saja lewat jalan yang sempit ya. Mobil ini kan dimensinya sub 4 meter ya, lebarnya juga kecil, jadi emang cocok banget buat perkotaan ya.
apalagi kalau kalian melewati jalan-jalan sempit seperti yang sedang kami lalui ini gitu ya. Ini memang first car, nggak cuma first EV aja, tapi ini first car yang proper. Jadi kalau memang kalian mau memberikan, let's say, mobil untuk anak kalian yang baru turning 17 ya, kalian mau beli mobil yang irit gitu ya, pertama mau mengajarkan eco-friendliness, kalian bisa belikan sebuah VF5 untuk mengajarkan ini loh, mobil yang masa depan dengan tenaga yang terbarukan, menggunakan listrik gitu ya, dan driving feel-nya masih basic, tidak terlalu butuh advance level, tidak mengagetkan, dan tetap memberikan ruang yang cukup buat anak Anda dan teman-temannya untuk main gitu ya. Karena ruang kabinnya tetap luas dan tetap nyaman, tidak perlu disempit-sempitkan, tidak perlu kecil. Makanya kami bilang ini adalah EV pertama yang proper, EV pertama kalian yang proper gitu ya, bukan mobil yang kecil. Ini mobil beneran, meskipun dimensinya di bawah 4 meter, tapi dia beneran bisa memuat 5 orang dengan nyaman gitu ya. Dan maneuverability-nya oke. Suspensi dari mobil ini juga surprisingly dia pas ya, dia nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, cocok untuk jalanan Indonesia. Jadi kalau mau melibas jalan yang agak rusak tuh dia masih kerasa nyaman gitu ya, tapi juga tidak terlalu empuk sehingga pengendaliannya jadi nggak enak gitu ya, tidak presisi. Pengendaliannya tetap masih presisi, masih oke, masih predictable, tapi dia juga memberikan peredaman yang tidak terlalu keras. Jadi menurut kami ya, mobil ini memang pas-pas aja gitu ya. Ini not everything you want, tapi ini adalah mobil yang everything you need. Mobil ini membuktikan kalau kalian itu sudah dewasa dan hanya mencari hal-hal yang kalian perlukan aja. Karena sebenarnya yang kita perlukan di mobil ini semuanya tuh sudah ada. Ya sekarang kita sudah ada di jalan tol, kita akan pindahkan ini ke mode sport ya mobilnya. Nah, kemudian kita akan coba akselerasinya. Nah, ini lumayan banget nih gitu. Cukup banget buat sekedar salip-salipan di tol. Yang jelas dia tidak dilimit di 100 gitu ya. Dia bisa lebih dari 100, dia bisa lebih dari 120 bahkan, tapi mungkin di 120 mobil ini punya speed warning, dia akan berbunyi memberitahukan Anda bahwa Anda telah overspeed gitu ya. Karena memang di Indonesia pun limit jalan tol itu maksimal di 100 km per jam, bahkan ada yang 80. Jadi mobil ini punya overspeed warning seperti itu, dan bisa dimatikan juga. Namun yang jelas mobil ini sangat tidak kekurangan tenaga kalau ingin melakukan overtake gitu ya. Cukup semuanya, serba cukup, bukan mobil yang kaleng-kaleng gitu ya, bukan EV yang nggak bisa nyalip. Ini adalah mobil yang proper dan harganya juga masih oke untuk mobil pertama. Bicara soal harga, mobil ini punya dua harga ya, 301 juta untuk yang dia kalau kalian beli dengan baterai. Tapi sebenarnya kita sudah lakukan hitung-hitungan ya, dan hitung-hitungannya akan kita presentasikan di video selanjutnya. Mobil ini tuh sebenarnya akan jauh lebih irit kalau kalian langsung subscribe aja baterainya gitu ya. Ada subscription baterai, kalian cukup 260 juta, 240 juta ya, 240 juta kalau nggak salah. Itu kalian bisa punya mobil ini dan hematnya jauh, hampir 60 juta hematnya. Makanya VinFast sangat menyarankan kalian subscribe baterai gitu ya. Meskipun dipikir, oh masa saya harus bayar baterai lagi per bulannya gitu ya untuk pemakaian. Tapi kalau misalnya kita hitung long term gitu ya, 3 tahun, 4 tahun itu mobil ini tetap lebih murah biaya pakainya kalau kita subscribe dengan biaya subscription plus charging dengan rate SPKLU yang, atau rate PLN yang tarif TDL ya, tarif listriknya itu 1.444,7 rupiah gitu ya. Itu tetap lebih murah biaya ownership-nya dibandingkan kalau kalian pakai mobil ICE. Dan yang paling penting ya, yang paling penting adalah kalian tidak perlu worry baterainya akan rusak kalau kalian subscription. Karena kalau misalnya kalian chargingnya pengen sampai 100 terus gitu ya, kalian pakai terus dan terdegradasi baterai dan baterainya rusak gitu ya, selama kalian masih subscription itu akan selalu di cover oleh VinFast. Kalian nggak perlu pusing-pusing harus menghemat-hemat baterai gitu ya. Kalian bisa fokus ke menikmati mobilnya tanpa harus worry gimana nanti servisnya gitu ya. Karena mobil listrik itu servisnya minim banget ya, hanya ganti kampas rem kalau perlu diganti, itu juga sama ganti hal-hal yang nggak apa ya, di ICE tuh banyak gitu ya, karena harus servis mesin segala macam. Kalau di sini cuman ya hal-hal yang kecil gitu, jadi biaya servisnya pun murah banget. Dan paling penting dia nggak kena PKB ya. Pajak itu yang kalian bayarkan itu hanya sumbangan wajib ya, SPDK, JLL, sama admin lagi. Tapi kalau PKB itu 0. Jadi pajak per tahunnya tuh bisa di bawah 400.000 untuk VF5 ini. Makanya itu lebih murah daripada motor ya. Jadi kalau dihitung matematis gitu ya,
biaya penggunaan dengan subscription itu masih lebih ekonomis dibandingkan kalau kalian pakai ICE atau kalau kalian memang mau beli sama baterainya gitu. Tapi itu up to you. VinFast tidak memaksakan kalian untuk subscribe. Kalau memang kalian mau beli baterainya, bisa, ada harganya sendiri di 301 juta rupiah mobil plus baterai. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan baterai, mobil ini ada di angka 240 jutaan rupiah, which is sangat murah, sangat ekonomis, dan masih masuk ke hitungan meskipun kalau kalian pakai subscription yang biayanya itu kalau nggak salah 1.999 dengan jarak per bulannya 1.500 km, which is sangat cukup kalau kalian commute dari let's say Depok ke Jakarta. Itu lebih dari cukup. 1.500 km itu kalian pakai daily gitu ya, working ya, 5 hari dalam seminggu, itu more than enough. Lalu kira-kira hal apa saja yang masih bisa diimprove dari mobil ini? Mungkin pertama yang kami sangat notice adalah di dalam interior ini, itu di bagian depan masih sangat minim storage ya. Apalagi kalau memang mobil ini mau diincar sebagai first car dan untuk ladies gitu ya, ini storage-nya mungkin masih bisa ditambah lagi, karena dia cuma penyimpanan ada di sini ya, di tengah konsol ini, dan itu agak merepotkan kalau kita bawa barang yang agak banyak perintilannya gitu ya. Mungkin storage-nya masih bisa diimprove. Di depan sini ini masih kosong, ada jarak dikit, mungkin bisa dijadikan storage gitu ya, tambah dikit mungkin itu ya. Dan ditambah lagi ini juga belum ada vanity mirror-nya mobil, dan ini menurut kami krusial ya buat ladies. Jadi mungkin bisa ditambahkan vanity mirror kalau memang mobil ini mau diimprove sedikit gitu ya. Sisanya sih menurut kami tidak terlalu banyak komplain, karena ini mobil entry level, mobil pertama gitu ya. Jadi memang sudah selayaknya seperti ini ya. Mungkin dia sudah dapat all auto down ya, tapi auto up-nya hanya di penumpang depan, which is tetap nice ya, karena dapat auto down aja sini dan nice gitu ya. Tapi memang agak setengah-setengah karena dia nggak ada auto up-nya. But once again, ini mobil entry level, no complain di kelasnya aja. Bahkan rata-rata hanya auto up and down di driver aja, sementara di mobil ini bisa auto down semuanya dan bisa dioperasikan juga melalui kunci. I think that's a nice touch gitu ya, dan no complain lah. Emang ini mobil serba pas untuk first EV kalian. Ya, itu dia tadi review kami dan impresi kami mengenai VinFast VF5 ya. Menurut kami, kesimpulan utama dari mobil ini adalah mobil ini itu everything you need ya. Yang kalian butuhkan dari mobil tuh semuanya ada di EV ini ya. Ini bukan everything you want ya. Ini nggak punya bell and whistle yang sebenarnya kalian nggak butuh-butuh amat, tapi dia memberikan keekonomisan yang tidak tertandingi ya dibandingkan rival-rival yang pakai mesin bensin. Semuanya yang kalian butuh ada di mobil ini ya. Jadi kalian tuh kalau nggak terlalu mikirin gengsi, mobil ini sangat cocok sebagai first EV kalian karena dia proper. Dia bisa muat 5 orang secara proper gitu ya. Tidak hanya muat 2 orang gitu ya. Ukurannya pas seperti mobil-mobil pada umumnya, dan dia juga semuanya serba ada. Chargernya juga sudah pakai charger CCS 2 yang bisa dipakai di banyak charger di Indonesia. Jadi benar-benar mobil ini ready to use dan ideal first car karena itu mobil ini secara drivingnya dia mirip seperti ICE rasanya gitu ya, tidak terlalu mengagetkan seperti banyak EV yang punya torsi besar sehingga butuh adaptasi lagi ketika berkendara. Mobil ini driving feel-nya close to ICE, nggak butuh banyak adaptasi serta irit juga. Nah, di video follow up-nya ini akan ada follow up-nya, kita akan bahas hitung-hitungan pemakaian menggunakan VinFast ini setelah kita pakai beraktivitas selama 5 hari gitu ya, seperti apa konsumsinya, dan kita akan hitung nih, kita akan bandingkan dengan ICE atau mobil bensin itu seperti apa konsumsinya atau economical value-nya ketika kita pair dengan subscription baterai dari VinFast yang nilainya untuk mobil ini per bulannya 999.000 per bulannya untuk pemakaian di bawah 1.500 km. Makanya jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Subscribe juga channel ini supaya kalian langsung nonton lagi video selanjutnya seperti apa nanti. Kalau videonya udah ada, linknya juga akan ada di sini. Dan jangan lupa like video ini, komentar seperti netizen yang berbudiman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya yang harus kalian tonton karena kita akan bahas seperti apa economical value dari sebuah VF5. Dadah!